Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kita akan belajar kalkulus. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang turunan parsial ordo kedua. Berikut kita akan membahas satu contoh soal saja. Kalau kita punya fx, y sama dengan 5x pangkat 8 y pangkat 2/3 plus ln x plus e pangkat xy. Carilah turunan parsial ordo kedua ya, second partial derivatives atau turunan kedua dari turunan parsial tersebut ya. Oke, nanti ada 4. Nanti ini akan saya jelaskan, tapi mula-mula kita harus menurunkan satu kali ya, menurunkan satu kali secara parsial. Yang pertama terhadap x. Jadi kalau kita lihat, kalau fx y ini kita turunkan terhadap x. Yang pertama kita lihat ini sebagai variabelnya menjadi, kalau diturunkan 8 kali 5 40 ya, 40x pangkat 7. Ini tetap y nya karena sebagai konstan, jadi 40x pangkat 7 y pangkat 2/3. Kemudian ln x kalau diturunkan menjadi 1/x. Ingat waktu kalkulus 1 yang sebelumnya. Kemudian e pangkat xy kalau diturunkan terhadap x, maka tinggal kita kalikan dengan turunan pangkatnya, yaitu y ya. X kali y, xy ini kalau diturunkan terhadap x sama dengan y saja. Jadi e pangkat xy ini kalau diturunkan menjadi y kali e pangkat x y. Demikian juga kalau kita turunkan terhadap y, jadi fx, y ini kita turunkan terhadap y, maka ini kita lihat, kita perhatikan ini diturunkan menjadi 2/3 nya kali 5 menjadi 10/3. X pangkat 8 nya tetap, kemudian y nya pangkatnya berkurang 1 menjadi min 1/3, karena tadinya pangkat 2/3 ini 2/3 dikurangi 1 menjadi min 1/3. Berikutnya ln x kalau diturunkan terhadap y, karena dia tidak ada variabel y nya maka dia 0 ya, diturunkan terhadap y sama dengan 0, hilang, nggak usah ditulis. Yang terakhir e pangkat xy kalau diturunkan terhadap y, maka tinggal dikalikan dengan turunan pangkatnya. Xy kalau diturunkan terhadap y menjadi x saja ya, turunannya menjadi x. Jadi nanti ini x kali e pangkat xy. Ini turunan pertamanya terhadap x, dan ini yang terhadap y. Sekarang kita lihat second order partial derivatifnya. Fx ini kita turunkan terhadap x ya, jadi fxx. Kalau kita turunkan terhadap x, maka ini kita lihat tetap x pangkat 7 nya turun ya, jadi 280 x pangkat 6, y pangkat 2/3 nya tetap. Kemudian ini kan 1/x sama dengan x pangkat min 1 ya, kalau diturunkan terhadap x menjadi min 1/x kuadrat atau min 1 kali x pangkat min 2 ya. Silakan kalau belum paham bisa dioret-oret. Kemudian y kali e pangkat xy kalau diturunkan terhadap x, ya kita tinggal mengalikannya dengan turunan dari pangkatnya saja. Karena ini y nya tidak dianggap sebagai variabel, karena diturunkan terhadap x, maka y nya tidak dianggap sebagai variabel. Ini tetap, jadi nanti turunannya adalah y, turunan terhadap x nya adalah y. Jadi kalau dikalikan y menjadi y kuadrat e pangkat xy. Ini turunan kedua ya, turunan kedua dari fx diturunkan lagi terhadap x. Kalau fx ini kita turunkan lagi terhadap y, maka kita lihat ini 2/3 nya pangkat 2/3 ya, diturunkan ke sini
menjadi pengalik menjadi 80/3. X pangkat 7 nya tetap, kemudian ini pangkatnya berkurang 1 menjadi min 1/3. Kemudian ini diturunkan terhadap Y 0, hilang ya. Ini 0 hilang, jadi turunkan terhadap Y hilang. Nah, ini turunan dari Y kali E pangkat X terhadap Y ini menjadi 2 suku ya. Ini kita anggap sebagai turunan hasil kali. Jadi UV ya, anggap saja UV. U nya adalah Y, V nya adalah E pangkat XY. Nanti kalau UV kalau diturunkan kan menjadi U aksen V plus V aksen U. Oke, U aksen V. U aksen V ini kalau diturunkan ini kan 1 ya. U aksennya kan 1 kalikan V nya nih menjadi E pangkat XY saja. Kemudian yang kedua V aksen U ini diturunkan menjadi turunkan terhadap Y ya, menjadi X E pangkat Y E pangkat XY nanti dikalikan Y. Silakan nanti dioret-oret. Yang jelas ini prinsipnya pakai turunan dari UV adalah U aksen V plus V aksen U. Ini turunan keduanya ya dari Fx kalau diturunkan terhadap Y. Oke, silakan dipelajari lagi. Kemudian untuk Fy kalau kita turunkan kedua kalinya, yang pertama kita turunkan terhadap X terhadap Y dulu ya, biar menjadi FYY. Kali kita turunkan terhadap Y ini 10/3 X pangkat 8 nya tetap nanti dikalikan turunan ini ya. Ini kalau diturunkan menjadi min 1/3, jadi nanti min 10/9 ya. X pangkat 8 ini diturunkan kan berarti pangkatnya berkurang 1 lagi, min 1/3 dikurangi 1 menjadi min 4/3. Oke, kemudian ini kalau kita turunkan terhadap Y, maka X nya tidak dianggap sebagai variabel, sehingga kita tinggal mengalihkannya dengan pangkat dari EX nya ini, mengalihkannya dengan turunan dari pangkatnya. Pangkatnya kan XY, kalau diturunkan terhadap Y adalah X saja. Ini kita kalikan X menjadi X kuadrat E pangkat XY. Jadi ini untuk FYY. Yang terakhir kalau FY ini kita turunkan lagi kedua kalinya terhadap X, maka kita lihat ini 8 X pangkat 8 kita turunkan menjadi 8X pangkat 7 ya. Kalau kalikan dengan 10 berarti 80/3. 80/3 X pangkat 7, Y nya pangkatnya tetap pangkat min 1/3 karena ini kita menurunkannya terhadap X ya. Ini tidak dianggap sebagai variabel. Ini menjadi 80/3 X pangkat 7, Y pangkat min 1/3. Kemudian yang di sini kita turunkan terhadap X, kita pakai prinsip UV ya. Kalau diturunkan menjadi U aksen V plus V aksen U. Kalau dalam hal ini sebenarnya U nya yang E pangkat XY ya, nanti V nya ini, V nya yang X saja. Jadi ini kalau diturunkan diturunkan terhadap X ya, diturunkan terhadap X, ini tinggal dikalikan dengan turunan dari pangkatnya. Turunan dari pangkatnya adalah Y. Turunan dari pangkatnya adalah Y menjadi YX atau XY E pangkat XY. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita turunkan kan 1. Jadi V aksennya kan 1. X diturunkan terhadap X kan 1 ya.
1 kemudian dikalikan U. U-nya adalah E pangkat XY. Sehingga 1 dikalikan E pangkat XY. Ini adalah turunan ordo kedua ya, dari FY terhadap X ya. Jadi FYX nya sama dengan 80/3 X pangkat 7 Y pangkat min sepertiga plus XY E pangkat XY plus E pangkat XY. Nah ini ternyata sama ya, ternyata FXY sama dengan FYX. Oke, agak perlu pemahaman yang lebih, nanti silahkan dioret-oret. Mungkin termasuk atau terutama yang ini ya, kalau ini diturunkan terhadap X, karena ini akan menjadi turunan hasil kali ya, pakainya product rule ya, turunan hasil kali. Demikian lebih lanjutnya tentang turunan parsial ordo kedua. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.